Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Ainabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Ainabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang, misalnya Asakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Ainabah itu sudah bagus. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak ya. Apa Kimat tidak membaca kitab Ibnu Ainabah itu dari muqaddimahnya? Please lah ya bro, subscribe sekalian juga enjoy this video. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Terkait persoalan nasab ini, belum lama ini Pak Haji itu mengundang Kiai Imad ya. Dan di situ Kiai Imad menjelaskan kenapa klan Ba'alawi itu menurut Kiai Imad itu tidak ada keterkaitan, ketersambungan dengan baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW gitu ya guys. Dan pernyataan Kiai Imad ini langsung dikanter oleh Kiai Muda Kiai Zaini gitu. Dan menurut saya argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Zaini ini bagi saya cukup logis karena Kiai Imad tampaknya kurang teliti dalam menjelaskan persoalan nasab ini. Dan saya secara pribadi tidak paham ya dengan ilmu nasab ini, dan saya secara pribadi juga sebetulnya malas juga membahas persoalan nasab ini. Cuman persoalan nasab ini sudah menjadi bola liar gitu ya, khususnya di medsos. Kalau di offline sih mulai ada letupan-letupan kecil gitulah. Dan saya berharap dan saya berharap dan sekaligus saya khawatir juga kalau isu ini terus berkembang itu akan mengancam eksistensi ukhuwah Islamiyah khususnya di Indonesia. Persatuan umat Islam itu terpecah belah, apalagi nanti kalau sudah ditunggangi dengan persoalan-persoalan politik atau ada oknum-oknum yang bermanuver, yang tidak berkepentingan, yang tidak bertanggung jawab melakukan menunggangi isu ini ya, ini bermasalah. Dan saya juga sebetulnya khusus untuk konteks ini juga saya mencoba untuk independen ya, dalam arti saya tidak memihak salah satu pihak, dan hati kecil saya juga berharap bahwa persoalan ini diselesaikan secara secepatnya kayak gitu, dan kedua belah pihak itu didudukan bersama untuk melakukan musyawarah, bahkan perdebatan untuk mencari sebuah kebenaran kayak gitu. Dan di situ betul-betul orang yang punya expert itu, punya ahli dalam bidang ilmu nasab, dan itu juga sebaiknya dilakukan secara tertutup. Yang penting nanti hasilnya dipublis kayak gitu ya, dipublikasi ke media, daripada nanti hanya hanya kanter-kanter lagi, ngomong lagi persoalan nasab di medsos dan ini itu kan. Dan persoalan keumatan, persoalan ini kan banyak sekali ya, kompleks kalau kita membahas persoalan itu. Apalagi kalau kita melihat Palestina itu kan juga itu sudah menjadi bahwa Islam itu memang terpecah belah. Buktinya umat Islam tidak berdaya bisa membantu Palestina kayak gitu. Dan jangan sampai umat Islam di Indonesia itu terpecah belah hanya persoalan menurut saya sepele sekali kayak gitu. Masalahnya persoalan nasab, dan dalam Islam itu yang terpenting itu kan ketakwaan, keimanan, keilmuan kayak gitu, bukan persoalan nasab kayak gitu. Walaupun nasab ada persentase tapi kan kecil. Yang terpenting itu ya itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan penjelasan dari Kiai Imad dan penjelasan counter narasi dari Kiai Zaini, Gus Zaini dari Kiai Muda NU, tampaknya ini dari Jawa Timur. Oke guys, kita langsung saja saksikan bersama. Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali Asakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali Asakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Ainabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Ainabah tahu bahwa Ali Asakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibnu Ainabah tahu bahwa klan Ba'alawi ini tidak ada keterkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW ya guys. Itu catat ya. Karena saya juga bukan ahli nasab ini guys. Cuman kita dengarkan dulu dari penjelasan dari Kiai Zaini. Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang, misalnya Asakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Ainabah itu sudah bagus. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak ya.
Apa Kiai Imad tidak membaca kitab Ibnu Inabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Inabah itu dijelaskan oleh muhakiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814. As-Sakron lahir tahun 818. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Kiai Imad kurang teliti ini kayaknya. Ini kok peneliti kok gitu loh. Menjadi blunder ini. Peneliti seperti itu. Yang sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Walaupun saya bukan ahli nasab ya penjelasan dari Kiai Zaini ini masuk akal karena tampaknya Kiai Imad blunder ini guys. Kiai Imad itu tidak teliti melihat dari rentang waktu dari Ibnu Inabah dengan ulama As-Sakron ya. Kalau tidak salah saya juga bukan ahli nasab. Cuman di situ rentang waktunya yang 828, 814 sampai 818. Ini kan rentang waktu yang sangat sedikit. Mana mungkin Ibnu Inabah itu menulis ulama As-Sakron ini ya. Saya juga bukan ahli nasab. Cuman Kiai Imad tampaknya kurang jeli nih. Apalagi disampaikan di depan Pak Haji Romai Irama ini. Memalukan sekali ini. Disampaikan ke publik, ditonton oleh ribuan. Ya kalau penontonnya itu tidak taklid buta, punya critical thinkingnya gitu, nggak masalah kalau nonton podcast dari Kiai Imad. Cuman yang saya khawatirkan itu terprovokasi ya gitu. Kita lanjutkan lagi nih guys. Ibnu Inabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. As-Sakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Inabah di Irak, As-Sakron di Hadramaut. Waduh, jauh banget. Apa dikiranya seperti sekarang itu ya? Punya WA, kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh jadi As-Sakron itu ya tentu bukan durian Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu As-Sakron sudah besar. Oh, bayangkan As-Sakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti As-Sakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh nggak mungkin ya, 20 tahun lah. As-Sakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838 karena lahirnya 818. 838 itu Ibnu Inabah sudah wafat, Pak. Ibnu Inabah wafat 828. Berarti di hari wafatnya Ibnu Inabah As-Sakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus ngotot sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru 1 pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Receh sekali ya. Sekelas saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. Bagaimana selevel muhakkik ketika mendengarkan narasinya Kiai Imaduddin ini. Ini orang ngomong apa sih? Dia tahu nggak As-Sakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Inabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Inabah tidak menulis nama As-Sakron berarti As-Sakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Disambungnya dari mana? Oke guys, itu tadi penjelasan dari Kiai Zaini ya. Saya hanya menampilkan data, apapun nanti kesimpulan Anda, yaitu terserah Anda. Saya mencoba juga berusaha ya, berupaya untuk independen. Oke, itu saja guys. Nanti video fullnya saya taruh di belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umdatul Talib itu, Ibnu Inabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lelucon terbarunya adalah ketika dia bilang misalnya As-Sakron itu kan sudah masyhur ya, sudah jadi kiai. Misalnya dia benar cucu Rasulullah, maka mesti Ibnu Inabah itu sudah bagus. Ini saya sebut lelucon yang kotak, benar-benar kotak ya. Apa Kimat tidak membaca kitab Ibnu Inabah itu dari muqaddimahnya? Di dalam muqaddimahnya Ibnu Inabah itu dijelaskan oleh muhakiknya, kitab itu selesai ditulis oleh Ibnu Inabah tahun 814. As-Sakron lahir tahun 818. Gimana ada kitab mau menulis orang, di mana kitabnya sudah selesai, orangnya belum lahir. Ini kok peneliti kok gitu loh. Peneliti seperti itu, yang sudah meneliti terus membatalkan nasab, begitu gayanya. Ibnu Inabah itu lahir 740-an, wafat 828 kalau tidak salah. Selesai menulis kitab itu 814. As-Sakron baru lahir 818. Itu pun Ibnu Inabah di Irak, As-Sakron di Hadramaut. Apa dikiranya seperti sekarang itu ya? Kita bisa akses semua orang ya. Jadi kadang-kadang dari mulai cara membangun argumentasinya sereceh itu argumentasinya. Oh, jadi As-Sakron itu ya tentu bukan durian Nabi. Ulama nasab yang menulis nasab pada waktu As-Sakron sudah besar. Oh, bayangkan As-Sakron sudah besar, sudah jadi kiai, berarti As-Sakron diasumsikan mungkin sudah umur 10 tahun misalnya. Oh, nggak mungkin ya, 20 tahun lah. As-Sakron umur 20 tahun itu berarti tahun 838. Karena lahirnya 818. 838 itu Ibnu Inabah sudah wafat, Pak. Ibnu Inabah wafat 828. Berarti di hari wafatnya Ibnu Inabah, As-Sakron baru umur 10 tahun. Gimana 10 tahun sudah disebut masyhur? Sudah disebut kiai, sudah besar, sudah tokoh besar gitu. Agak lucu sebetulnya, agak lucu ya. Terus ngotot sekali ya. Gak ada penyebut nama Ubaidillah di dalam kitab-kitab nasab ya. Saya khawatir nanti pindah gawang lagi setelah ketemu ada kitab. Oh, itu bukan kitab nasab. Kalaupun sudah ada kitab nasab, oh itu bukan kitabnya Al-Ubaidili. Saya bilang kan kitabnya Al-Ubaidili, nggak menulis. Ya kalau itu Pak, Anda seperti bilang 1 tambah 1 2 Pak. Memang tidak ada dalam kitabnya Al-Ubaidili. Apalagi ketika misalnya mampu menyajikan, kan ada podcastnya panjang itu. Kalau bisa mampu menyajikan informasi bahwa hijrah ke Yaman, itu baru 1 pertanyaan. Masih ada pertanyaan kedua, masih banyak pertanyaannya. Jadi bagaimana kebenaran bisa dibangun dengan berhujah sereceh itu? Receh sekali ya. Sekelas saya aja bisa melihat kesalahannya seperti itu. Bagaimana selevel muhakkik ketika mendengarkan narasinya Kiai Madudin ini. Ini orang ngomong apa sih? Dia tahu nggak As-Sakron lahirnya tahun berapa? Dia tahu nggak itu Ibnu Inabah itu wafatnya tahun berapa? Kok bisa dia berpikir karena Ibnu Inabah tidak menulis nama As-Sakron berarti As-Sakron bukan cucu Nabi? Logikanya kemana? Disambungnya dari mana?